Butuh nggak ya? Kata orang penguat kandungan itu penting banget. Tapi pas baca di artikel, nggak wajib. Malah katanya ada efek samping. Konsumsi enggak. Konsumsi enggak. Konsumsi nggak ya? Hayo, kamu yang lihat video ini pasti lagi bingung dong mau minum obat penguat atau enggak ya? Untuk mengatasi kebingungan kamu, sok monggo simak terus video ini sampai habis ya, karena kamu bakal nemu solusinya, dijamin. Hey, kembali dengan channel Kasih Kisah. Namaku Mutiara. Hari ini aku mau membagi kisah untukmu. Perlu atau enggak sih ibu hamil konsumsi obat penguat? Obat penguat kandungan atau obat penguat janin adalah obat yang mengandung 17-alpha hidroksil progesteron kaproat. Aduh, susah banget sih sebenarnya nyebutnya. Pokoknya disingkat 17-OHPC lah. Nah, perlu diketahui juga nih, ada beberapa jenis obat penguat kandungan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti alisterinol, dihidrogesteron, micronized progesteron, dan progesteron. Namun, kali ini kita akan membahasnya adalah obat penguat jenis progesteron. Obat penguat kandungan ini memiliki fungsi yang sama dengan hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini diproduksi oleh ovarium wanita yang sangat penting untuk menyiapkan rahim agar siap menerima dan menutrisi embrio atau cikal bakal janin, sehingga bisa berkembang dengan optimal. Dan bagi wanita normal yang memiliki cukup hormon progesteron, sebenarnya tidak perlu dibantu dengan obat penguat kandungan ini. Namun, bagi wanita yang mempunyai riwayat keguguran, terbukti bahwa penyebabnya kadar kolesterolnya rendah, disarankan perlu untuk konsumsi obat penguat. Karena kurangnya kadar progesteron dapat menyebabkan keguguran atau kematian janin sebelum usia kehamilan 20 minggu. Hingga saat ini belum ada yang menyatakan secara jelas apa sih efek dari konsumsi obat penguat. Biasanya dokter kandungan akan menyarankan kepada wanita yang baru hamil pertama kali dan atau mengalami flek di awal kehamilan. Nah, flek di sini bukan tanda awal kehamilan yang wajar ya, namun flek yang jumlahnya banyak dan sering terjadi pada satu hari. Karena ini salah satu tanda yang bisa terjadi keguguran. Oleh sebab itu, setiap wanita yang hendak memeriksa kehamilan kepada dokter, aku sarankan untuk terbuka lebar. Maksudnya terbuka menceritakan segala aktivitas sehari-hari yang biasa kamu lakukan. Apabila kamu rasa aktivitasmu padat dan berat, sehingga membuat kamu capek atau menguras tenaga, sampaikan saja semua ke dokter kandungan kamu, agar dokter kandungan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat, apakah kamu perlu meminum obat penguat atau tidak. Sedikit berbagi kisah, saat aku keguguran pada saat kehamilan pertama, yang terjadi pada minggu ke-8. Pada awal itu, sebenarnya terjadi karena kurangnya informasi yang aku berikan kepada dokter kandunganku. Saat konsultasi ke dokter, aku tidak menceritakan semua aktivitasku. Aku hanya memberitahu bahwa aku seorang ibu rumah tangga dan suamilah yang bekerja. Jadi dokter kandunganku sama sekali tidak memberikan saran untuk meminum obat penguat. Namun, dipikirnya aku hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga lainnya. Padahal saat itu aku memiliki beberapa aktivitas lain, yaitu sedang menyelesaikan tesis dan mempersiapkan persiapan CPNS. Lanjut cerita ya. 3 hari berturut-turut, aku mengalami flek mulai dari yang coklat hingga pada kemerahan. Pada hari keempat, langsung deh darah keluar seperti buang air kecil. Nah, dari kisahku ini, saat aku hamil dan ngeflek, usahakan langsung konsultasi ke dokter kamu untuk segera diberikan tindakan minimal resep penguat obat kandungan oleh dokter. Setelahnya, kamu perlu banget untuk bed rest atau istirahat total di rumah agar janin kamu bisa berkembang dengan baik dan jauh-jauh deh dari namanya keguguran. Dan semoga di antara kamu gak ada yang ngalami keguguran seperti aku ya. Itulah beberapa info dan kisah yang aku bisa kasih untuk kamu.
Semoga bisa membantu kamu yang lagi galau untuk konsumsi obat penguat atau enggak ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan ingin channel ini terus berbagi kisah untukmu, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa!